orangnya baik sekali. Tapi kalau jelek, ya jelek sekali. Ya. Jadi kelahiran Rebu Wage kalau baik-baik sekali, jelek-jelek sekali. Yang dimaksud adalah watak. Ya. Halo, salam jejak sang guru dan sahabat kita dimanapun berada, beserta keluarganya, semoga dalam keadaan sehat, lahir maupun batin. Kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sahabat kita berdasarkan dari hari kelahiran. Kelahiran Rebu Wage atau sahabat kita mempunyai suatu kelahiran Rebu Wage mempunyai suatu kelebihan. Orangnya baik sekali. Tapi kalau jelek, ya jelek sekali. Ya. Jadi kelahiran Rebu Wage kalau baik-baik sekali, jelek-jelek sekali. Yang dimaksud adalah watak. Ya. Orangnya tidak kekurangan sandang pangan. Tidak kekurangan sandang pangan. Kelahiran Rebu Wage. Pendiam, tapi baik. Jadi saya katakan, kalau baik-baik sekali, jelek-jelek sekali. Itu kelahiran di hari Rebu Wage. Pemikirannya atau dalam pola pikir orangnya biasa aja. Tidak ngoyo, tidak terlalu santai. Biasa aja dia. Orangnya rajin kalau bekerja atau suka atau rajin dalam melaksanakan tugasnya. Jadi pekerjaannya adalah rajin. Ya, atau punya tanggung jawab, dikasih tanggung jawab atas sebuah pekerjaan, dia lakukan dengan baik. Orangnya selalu percaya sama orang. Jadi orangnya percaya sama orang. Tapi hati-hati. Dalam kita percaya sama orang, belum tentu orang itu bisa akan baik sama kita. Justru malah kadang-kadang kita mencelakakan kita. Jadi kita harus hati-hati juga. Tapi orangnya intinya adalah dasarnya baik orangnya. Dan orang selalu percaya sama orang. Tidak ada ragu-ragu ataupun curiga, tidak. Ya, itu kelahirannya. Kelahiran Rebu Wage. Dan orangnya pemberani. Jadi orang pemberani. Umumnya kelahiran Rebu Wage orang berani. Pemberani. Suka berbagi. Atau suka memberi, atau orang agak sosial, ya. Jadi orang tidak pelit. Jadi orang suka berbagi, orang suka memberi pada orang yang susah, ataupun dia orang pengertian, ya. Itu kepada siapapun dia nggak pandang bulu. Kalau udah ngasih ya ngasih, beri. Jadi orang tidak pelit, ya. Dan intinya adalah dalam memberi sesuatu kepada orang lain atau saudara adalah ikhlas. Lahir batin ikhlas. Orangnya serba pantas. Jadi mau pakai pakaian apapun, pantas orangnya. Dan kalau udah mau bicara, keras. Suaranya keras dia. Banyak selamatnya orangnya. Kelahiran Rebu Wage adalah banyak selamatnya. Dan di belakang hari
dia akan enak hidupnya. Orangnya rendah hati, ada andap asor. Jadi orangnya andap asor, merendah. Ya, dia itu lebih baik mengalah atau merendah. Padahal dia punya kelebihan, tapi dia nggak mau nunjukin kelebihannya. Dia orangnya andap asor aja. Bergaul dalam bergaul pun dia merasa merendah aja. Ya, tidak mau menunjukkan dirinya sebagai orang berhasil atau orang pintar, tidak. Rendah hati, ya, atau andap asor kalau orang Jawa bilang. Dan dia, Kleren Rebawagi itu udah mau ngomong, biarpun keras, tapi enak didengar. Jadi ya ibaratnya sedep kalau bicara, aja omongannya itu enak didengar. Biarpun keras suaranya, tapi enak didengar. Dia bisa mulia atau enak hidupnya, apalagi dapat warisan. Dia bisa hidupnya enak, lebih enak lagi kalau mendapatkan suatu warisan dari orang tuanya. Ada juga yang namanya menerima warisan itu bikin susah kita, ada juga yang bikin. Nah, tapi untuk Kleren Rebawagi umumnya dia bisa mengeterapkan hasil dari warisan dari orang tua. Orangnya adalah Sumur Sinobo. Kleren Rebawagi Sumur Sinobo. Sumur Sinobo itu maksudnya ada banyak orang pada minta perlindungan ke kita atau saran atau pengungsian. Jadi kita hanya tempat pengaduan. Jadi Sumur Sinobo adalah maksudnya entah itu saudara atau orang lain atau teman minta saran ke kita atau minta wawasan atau perlindungan atau bantuan kita. Itu Sumur Sinobo. Jadi rumah kita tuh nggak akan sepi. Setiap saat ada orang itu pasti minta entah itu saran atau perlindungan atau macam-macam dah lari ke kita. Untuk adalah kelebihan di Kleren Rebawagi. Jadi kalau orang banyak pada datang atau minta saran, minta bantuan, ya tolonglah dibantu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Itu kelebihan dari orang yang lahir di Rebawagi. Tolong kelebihan ini ditingkatkan. Jangan dikurangi ya, mas, tingkatkan. Sebab hidup kita semakin nyaman. Nah, sekarang kekurangan. Kekurangan di dalam Kleren di hari Rebawagi. Kekurangan adalah itu tadi saya katakan bahwa kalau baik ya oke sekali, kalau jelek jelek sekali. Kalau makan maunya dikasih. Jadi disuruh. Dan maunya makan punya sendiri. Tidak mau minta-minta. Dan orangnya gak ceroboh. Orangnya tidak bisa dikerasin. Jadi kalau kita mau ngasih saran pada orang Kleren Rebawagi ini jangan dikeras. Atau kalau kita ngingetin jangan dikerasin. Dihalusin maunya. Dihalusin dia baru bisa menerima. Dan orang kalau dipitnah pusing. Kalau kena fitnah aja pusing dia. Ya. Kalau mencari makan atau rezeki orang santai. Enggak ngoyo. Nyari rezeki santai. Dia jalan terus. Dia enggak mau ngoyo, ya, santai. Nah, ingat, hati-hati kalau Kleren Rebawagi menjadi seorang pejabat, hati-hati jangan sampai sombong. Karena apa? Kalau kita sudah punya suatu jabatan,
atau mungkin agak sedikit enak, kita sendiri nggak merasa bahwa kita sombong, tapi orang lain kadang melihat kita. Itu hati jaga. Itu termasuk kekurangan ya. Nah, kalau sudah susah, kalau lagi kesulitan nih, mau celimut. Celimut maksudnya adalah diam-diam mau ngambil hak orang atau ngambil punya orang. Kalau lagi kesulitan sekali, dia mau celimut. Tolong dia hati-hati jangan sampai itu ya. Jadi ibaratnya mau mengganggu punya hak orang. Kalau lagi kesulitan betul ya. Orangnya sukanya ngelokro, ngelokro blaur. Saya enak sendiri. Itu adalah termasuk kekurangan. Blaur atau ngelokro itu ibaratnya saya enak sendiri. Sakar PD itu namanya saya enak sendiri ya. Terus banyak musuhnya, hati-hati, hati-hati ya. Orangnya sembrono, gerusah-gerusuh, keladuk wani kurang duga, ibaratnya juga. Jadi kalau kita sudah apa namanya orangnya udah sembrono gitu ya. Kadang-kadang kita bercanda atau berani sama orang tapi tidak diperhitungkan untung ruginya. Itu adalah gerusah-gerusuh. Hatinya kaku. Ya. Hatinya kaku. Atau gampang kesinggung. Kelemahannya sekarang dalam kesehatan aman. Tapi hati-hati karena penyakit bisa datang dari mana aja, dari mungkin pola pikir, pola makan ya. Tetap dijaga itu ya. Nah, terus kalau mau berjalan kemana aja atau mau bekerja atau mau melangkah kemanapun, jangan lupa diawali doa dulu. Doa keselamatan untuk diri pribadi maupun untuk keluarga. Ingat ya, jadi kalau kita mau kerja atau melangkah bepergian kemana aja, tolong diawali dengan doa keselamatan. Doanya apa? Sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan kita masing-masing. Itu ingat, karena apa namanya banyak celakanya kalau kita tanpa diawali dengan doa. Itu paling penting ya, paling penting. Jadi setiap melangkah atau bekerja atau bepergian kemana aja, awali dengan doa keselamatan. Sekarang pantangan. Jadi kelemahan adalah berkaitan dengan penyakit. Sekarang pantangan. Tolong hindari makan emping wos. Itu kelahiran Rebu pagi. Hindari makan emping wos. Sifatnya emping ya. Emping itu hindari. Sekarang penolaknya atau penangkalnya. Penolak atau penangkal adalah iwak loh atau daging air yang sifatnya daging binatang yang ada di air. Itu namanya ikan ya. Disebutnya adalah ikan iwak loh. Iwak loh adalah ikan yang hidup di dalam air. Itu tolong hindari. Apa penolaknya? Siapkan daging air atau iwak loh di depan kita setiap hari kelahiran. Mohon tetap sama Allah, sama Tuhan. Untuk keselamatan, keberhasilan diri pribadi maupun keluarga. Itulah yang kita bagikan atau wawasan kepada sahabat kita.
Semoga bermanfaat bagi sahabat kita yang percaya. Dan jangan lupa sahabat kita ya, channel atau subscribe di channel Jejak Sang Guru. Terima kasih.